Video ini akan memperlihatkan sebuah trik pada pembukaan untuk menjebak lawan, yaitu dengan suatu jebakan yang disebut pion beracun, yang dapat dimainkan oleh putih jika melawan pertahanan Sisilia. Kita akan belajar melalui langkah demi langkah, strategi dasar, dan ide yang terdapat pada jebakan ini. Maka silakan ikuti video ini sampai habis agar kita benar-benar bisa memahami konsepnya. Kita bermain sebagai putih, memulai permainan dengan membuka pion raja ke E4. Lawan kita menjawab dengan pertahanan Sisilia lewat pion C5, kemudian kita lanjutkan langsung mendobrak pusat dengan pion D4. Hitam pion D6 dan kita tolak pertukaran pion dengan memajukan pion ke D5. Jika kita lihat diagonal petak gelap ini, menteri hitam berpotensi untuk melakukan serangan lewat sayap menteri. Menteri A5 skak, putih menutup dengan gajah D2. Kemudian menteri hitam tidak langsung mundur begitu saja, namun juga sambil mengancam pion putih dengan menteri B6. Mengancam pion B2. Putih tidak perlu melindungi pion B2 ini, putih bisa mengorbankannya untuk mulai memancing hitam dalam perangkap. Mainkan saja kuda C3, mempersilahkan menteri hitam untuk memakan pion B2. Inilah pion beracun yang menjadi topik pada video ini. Jika menteri hitam terpancing untuk memakan pion beracun ini, maka hitam telah masuk dalam perangkap putih. Dari posisi ini, semua langkah putih akan menjadi langkah paksaan bagi hitam, dan hitam tidak bisa menghindarinya lagi. Coba kita lihat langkah-langkah lanjutannya setelah menteri memakan pion B2, benteng B1, memaksa menteri hitam ke A3, satu-satunya petak untuk menyelamatkan menterinya. Lalu putih melanjutkan kuda B5, tidak hanya mengancam menteri, namun juga mengancam ke C7, untuk menggarpu raja dan benteng hitam. Hitam harus menyelamatkan menterinya. Menteri hitam tidak bisa berpindah ke petak-petak sepanjang baris ketiga, karena tidak ada petak yang aman baginya. Tidak bisa juga ke A5 atau B4, karena dijaga gajah petak gelap putih. Begitu juga dengan petak A6, menteri hitam tidak bisa ke petak tersebut, karena akan ada garpu dari kuda C7. Sehingga pilihan hitam untuk menyelamatkan menterinya hanya ada dua opsi, ke A4 atau memakan pion A2. Jika menteri memakan pion A2, kemudian benteng A1, menteri hitam hanya bisa mendapatkan petak yang aman di B2, dan setelah gajah C3, menteri hitam terjebak dan dipaksa untuk memakan benteng. Menteri memakan menteri dan hitam telah rugi dalam pertukaran. Kembali ke posisi sebelumnya, maka menteri makan pion A2 adalah ide yang kurang bagus bagi hitam, karena menteri hitam akan terjebak. Pilihan lain yang dapat dilakukan hitam adalah menteri A4. Tetapi jika hitam memainkan langkah tersebut, putih dapat merespon dengan langkah mematikan. Kuda makan D6, skak. Hitam dalam masalah besar jika hitam memakan kuda dengan pionnya. Putih dapat memainkan gajah B5 untuk menggarpu raja dan menteri hitam. Maka dari itu hitam tidak boleh memakan kuda putih ini. Raja hitam juga tidak boleh ke D7 karena akan ada penggarpuan dari gajah B5. Sehingga hanya satu pilihan terbaik bagi raja hitam, yaitu bergeser ke D8. Tetapi putih masih mempunyai suatu langkah cantik, kuda makan F7, menggarpu raja dan benteng hitam. Raja hitam dapat berpindah ke tiga petak, tetapi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika raja ke D7 atau E8, akan diikuti gajah B5. Sehingga pilihan terbaik bagi raja hitam adalah ke C7. Setelah itu putih bisa melangkahkan gajah ke F4, skak. Raja tidak bisa ke B6 karena dijaga benteng, dan juga tidak bisa ke C6, D6, ataupun D8. Jika ke D7 akan ada gajah B5 menggarpu menteri, maka satu-satunya cara menghentikan skak adalah dengan menutup dengan pion E5.
Tetapi itu tidak bisa banyak menolong bagi hitam, karena pion tersebut bisa dimakan dengan en passant dan lagi-lagi skak dari gajah di F4. Di sini lajur D tidak bisa dilewati Raja Hitam karena dijaga Menteri Putih, dan lajur B juga dijaga oleh benteng. Jika gajah D6 untuk memblok, maka Menteri makan gajah dan skak mat. Jika Raja ke C6 juga akan diakhiri dengan skak mat lewat kuda D8. Kembali ke posisi saat awal-awal pembukaan. Seandainya jika kita memainkan hitam, langkah apakah yang akan kita mainkan? Kesalahan terbesar yang dibuat hitam pada pembukaan ini adalah memainkan pion D6. Sebaiknya langkah ini tidak dimainkan. Kalaupun hitam tidak ingin memakan pion D4, lebih baik memajukan pion B6. Langkah pion B6 tidak hanya melindungi pion C5, tetapi juga membuka diagonal petak terang untuk ditempati gajah di B7 untuk mengarah ke pusat. Kebanyakan pemain-pemain yang ratingnya tinggi melangkahkan pion ke B6 ini untuk menghindari jebakan yang tadi sudah kita bahas. Namun juga masih banyak pemain hitam yang terkena jebakan ini. Sekian pembahasan pada video ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai pembahasan dan analisis pada video ini, silakan like video ini dan subscribe juga channel Sahabat Catur agar channel kami dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi seluruh penggemar catur di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.